Hai. Hey bro, hi sis, how are you? Welcome back to podcast Teks Sprintil. Masih bersama saya, Ira K, Ira Kania dari Bubuk Ikan. Apa kabar semuanya? Bulan Februari ceria-ceria, happy-happy, penuh cinta nggak bulan Februari? Apa kabarnya sih? Semoga sehat-sehat ya semuanya. Februari itu ya udah pasti deh. Kalau bulan Februari itu identik dengan yang namanya segala berbau cinta-cintaan dan sayang-sayangan, ya kan? Ya dong. Tapi ya kalau kayak udah ibu-ibu kayak saya gini sih ya, aduh sudahlah, lupakan lah. Apalagi usia pernikahan sudah banyak ya, jadi kayak tuh gimana lah gitu, ibu-ibu udah nggak kayak pengantin muda lagi lah ya, gitu. Jadi makanya kebanyakan buat ibu-ibu seperti saya ya, menjelang usia jelita gini sih kayak udah gak ngaruh lah gitu Valentinean gitu. Tapi emang gak semua ibu-ibu sih, apalagi sih mungkin ibu-ibu yang, tapi kayaknya kalau ibu-ibu yang lagi punya balita itu pasti rempong gitu ya, anaknya masih kecil gitu, jadi gak sempat lah mikirin romance gitu. Terus kalau ibu-ibu yang masih pengantin baru mungkin masih sedep-sedepnya gitu, jadi masih ngerayain Valentine sama suaminya. Kalau yang sudah menjelang jelita gitu, yang pernikahannya sudah puluhan tahun sih kayaknya tergantung orangnya juga ya gitu. Tapi saya nggak mau ngomongin itu sekarang. Saya lagi mau ngomongin tentang ini aja. Apa ya? Kalau di episode sebelumnya kan saya ngomongin cerita tentang Pak Arya ya. Si Pak Arya ini jadi dari miniseri My Lecturer, My Husband yang tayang di WeTV dan di iFlix itu ya, yang diperankan oleh Reza Rahardian. Kemarin tuh karena saya lagi agak bosen juga nonton Korea kan, jadi akhirnya jadi saya cari yang lain, terus akhirnya saya nonton yang buatan Indonesia nih gitu kan. Nontonlah si My Lecturer, My Husband ini, lucu sih, ceritanya seru gitu kan. Nah, si kemarin tuh udah ngomongin Pak Arya, jadi berhubung karena ngomonginnya soal cowok-cowok, lekong-lekong, laki-laki ya, akhirnya saya memutuskan episode kali ini saya mau cerita tentang cowok-cowok aja ya, dari pasangan-pasangan kondang yang ada di film Indonesia. Kayak siapa ya? Kalau di era 2000-an itu ada Dilan dan Rangga. Ya kan, di film era 2000-an ada Dilan dan Milea sama Rangga dan Cinta. Nah, ini dua-duanya saya sempat nonton di bioskop, dan ternyata si Dilan dan Milea itu, yang suara dari Dilan itu adalah jadi film terakhir yang saya tonton sebelum pandemi kemarin. Jadi itu benar-benar film yang terakhir kali saya tonton di bioskop tahun 2020 kemarin gitu kan, karena kan tayangnya Januari Februari gitu ya, Februari kalau nggak salah ya. Jadi saya sempat tuh nonton di bioskop dan sempat 2 kali nonton si suara dari Dilan ini gitu. Terus Rangga dan Cinta juga kan, itu yang edisi pertamanya sih saya nontonnya di online ya, apa di DVD gitu ya, waktu itu masih DVD soalnya masih tahun 2002 kan. Terus yang berikutnya seri keduanya saya nontonnya di bioskop gitu. Itu sampai 2 kali 3 kali nonton gitu deh di bioskopnya, niat banget. Habis waktu itu yang pertama nggak kebagian tiket, nontonnya di depan nggak enak gitu kan. Akhirnya yang kedua nonton lagi, dicari posisi yang enak gitu. Anyway, nah itu di era 2000-an kan ada Dilan Rangga, Dilan Milea, Rangga Cinta. Terus kalau tahun 90-an itu kan ada Mas Boy, catatan si Boy ya, siapa tak kenal dia. Terus ada Lupus dan ada Sidul juga ya. Kalau Sidul kan serial di TV, tapi habis itu tayang juga jadi film ya di layar lebar kan gitu. Nah kalau si Boy, Lupus, Sidul itu mewakili era 90-an ya. Terus di era 80-an siapa dong? Ya, era 80-an itu udah pastilah juaranya Gali dan Retna ya. Gali dan Retna itu pasangan yang sampai sekarang masih melegenda banget gitu ya. Coba deh teman-teman katakan sejujurnya, kalau ibu-ibu itu ya udah seumuran saya, atau mungkin ibu-ibu yang masih muda nih,
Eh, Kira-kira kalau disuruh milih gitu ya di antara cowok pasangan-pasangan kondang tadi yang saya sebutkan, itu kira-kira milihnya siapa? Favoritnya siapa kira-kira? Boleh dong diceritakan, disebutkan. Boleh dong di-share di DM aja ke Things Printil di IG-nya Things Printil ya, @thingsprintil, atau DM aja di sini ya di Anchor by Spotify. Lanjut lagi ceritanya, oke? Haha. Oke, lanjut lagi. Sorry. Tadi keputus karena baterai laptopnya mau mati. Jadi di charge dulu. Jadi udah deh, lanjut aja rekamannya pakai handphone ya. Kalau ada suara-suara rintik hujan gitu ya mohon dimaklumi ya. Soalnya kan ini bulannya masih bulan penuh hujan ya, Februari. Lagi hujan gede juga di sini. Jadi tidak mungkin saya ngumpet di mana rekamannya ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya. The show must go on, baby. Sekalian nyoba mic. Kalau tadi kan pakai mikrofon, yang ini pakai handphone. Kira-kira ada bedanya nggak guys? Coba ya tolong dikasih kritik dan saran. Oke. Lanjut lagi ya. Tadi tuh sampai mana ya? Oh ya, sampai ngomongin pasangan-pasangan gitu ya. Kan Pak Arya udah lah ya gitu. Katanya sih cerita si My Lecturer My Husband ini akan dilanjutin lagi. Jadi seri keduanya nih lagi ditunggu-tunggu ya. Karena kan kemarin sempat booming juga si mini serinya ini. Jadi saking gemesnya gitu orang sama pasangan ini Pak Arya dan Inggit ini, Reza Rahardian sama Prilly Latuconsina. Jadi kayaknya akan ada lanjutan yang kedua, tapi belum tahu kapan nih. Jadi belum ada kabar ya. Oke lanjut ya. Kalau ngomongin karakternya ya, kita bukan ngomongin cowok-cowok ini sebagai bintang filmnya, bukan, tapi ngomongin cowok-cowok ini sebagai karakter di film itu gitu. Reza Rahardian sebagai Pak Arya, tokoh Pak Aryanya itu ya oke lah gitu ya, cukup lelaki yang oke, baik hati dan tidak sombong, galak tapi ya jadi kalau di kampus dia kayaknya galak gitu, dosen killer, tapi kalau di rumah sih baik sebenarnya gitu, walaupun gayanya kayak dosen nyuruh-nyuruh ke mahasiswa gitu sama istrinya sendiri, tapi sebenarnya dia cukup baik hati dan pengertian dan nurut sama orang tua. Ya pokoknya sebenarnya agak sad boy juga ya Pak Arya itu, karena kan dia cinta pertamanya itu si Inggit itu gitu. Terus kalau ngomongin Dilan, nah kalau si Dilan ini tuh ya tipe cowok yang kayaknya pintar ngerayu gitu ya. Jadi dia dengan kata-kata puitis, dengan gombalan-gombalan, rayon-rayon mautnya gitu, dia bisa meluluhkan hati Milea. Tapi ada sisi begajulannya juga sih, karena kan dia ini kan panglima tempur gitu ya. Jadi ya sepertinya orangnya agak kompor gitu ya kayaknya sih. Jadi kayak panasan, gampang banget kesulut untuk berantem kalau itu menyangkut orang yang disayanginya atau menyangkut harga dirinya gitu. Jadi kalau tipe cowok seperti ini sih agak PR juga ya kayaknya gitu. Kalau masih muda sih ya oke deh, tapi biasanya cowok-cowok tipe yang seperti ini sih, kalau berdasarkan pengalaman saya waktu SMA ya, biasanya cowok-cowok yang modelnya kayak Dilan ini waktu SMA begajulan, tapi biasanya nanti lebih lebih pendiam atau lebih berubah gitu ya, berubah 180 derajat sesudah dewasanya, apalagi sesudah nikah kerja gitu. Sudah kerja nikah tuh biasanya kebanyakan jadi orang-orang yang tough, sukses gitu. Nah terus kalau Rangga, pacarnya Cinta ini, dia kan tipenya pinter, penyendiri, suka puisi juga sama kayak si Dilan, tapi dia kayaknya lebih beda ya, dia nggak segaul Dilan gitu. Jadi dia sifatnya sendiri juga bertolak belakang sama Cinta ya. Kok Cinta kan lebih gaul di sekolah, ada gengnya, terus anak OSIS, terus aktif juga di mading segala macam
gitu. Kalau si Rangga ini kan kayak lebih menyendiri, senengnya baca buku, ngumpet di kantin atau ngumpet sama penjaga sekolah gitu kan. Jadi bahkan mereka aja ketemuannya pertama kali itu berantem gitu kan, Cinta sama Rangga ya. Jadi pesan ibu ibu-ibu zaman dulu sih katanya kalau sama lawan jenis jangan terlalu sebel-sebel banget, biasanya suka jadi cinta gitu kan. Makanya kan di film yang Rangga dan Cinta itu kan pertamanya yang di seri pertama itu si Cinta kan sebenarnya udah suka sama Rangga tapi nggak mau ngasih tahu teman-temannya karena nggak berani, karena kan sebenarnya teman-temannya segeng juga sebelum si Rangga gitu kan awalnya, tapi lama-lama kan akhirnya pas di yang seri kedua dia ditolongin juga gitu untuk balikan lagi gitu ya. Itu kalau yang tahun 2000-an ya. Kalau yang tahun 90-an, nah itu kan ada catatan si Boy ya. Tuh, aduh itu sih kayaknya capek banget tuh ya. Kalau si Boy, catatan si Boy itu ya, si Mas Boy ini sih kayaknya ya capek juga kalau punya pacar kayak dia ya. Karena apa? Pacarnya banyak cing ya. Bisa stres deh kalau punya pacar kayak Mas Boy gitu ya. Udah ganteng, kaya, terus punya teman segudang gitu ya. Jadi udah pasti deh lah kalau jadi ceweknya tuh harus kuat-kuat iman dan harus banyak sabar gitu ya kan. Ya dong, gila lu, udah ganteng, cowoknya tajir banget, terus tuh kerjanya dikecengin sama cewek-cewek mulu, capek deh gitu. Pengalaman pribadi ya, punya cowok yang ganteng itu capek bener deh, capek hati. Karena apa ya, dari zaman dulu tuh kayaknya ya orang suka lambe ya, dari zaman dulu loh itu. Kalau ngeliat cowok sama cewek berdua, cowoknya cakep gitu, pasti ceweknya ih kok mau sih cowoknya gitu, pasti komennya gitu, ih awas ada anjingnya gitu. Zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang nggak tahu komennya apa, jadi ceweknya tuh dibilangnya awas ada anjingnya gitu. Nggak sopan ya. Tapi capek deh punya cowok ganteng itu, kalau kemana-mana selalu dilirik sama cewek, terus pasti selalu dikomenin, ceweknya kok gitu ya, kok ceweknya gitu. Capek deh ya. Pengalaman pribadi. terus apa ya, ngomongin Boy ya tadi udah ya. Terus kalau Lupus, nah kalau ngomongin Lupus itu adalah mungkin dia sifatnya sedikit-sedikit mirip sama Dilan ya. Dia itu pintar bikin kelepek-kelepek cewek lewat tulisan gitu, tapi kedua-duanya sih hampir mirip ya gitu. Pintar nulis, pintar merayu, tapi kalau si Lupus ini kayak lebih ngocol orangnya daripada Dilan ya. Lebih lebih humoris gitu ya, lebih ngocol. Nah, kalau si Lupus ini mirip-mirip sedikit ya, tapi yang miripnya itu adalah kalau soal main dan udah nongkrong sama temen laki-lakinya. Nah, itu sih udah deh pasti suka lupa gitu ya. Jadi pengalaman pribadi nih ya, kalau punya cowok-cowok yang modelnya kayak gitu, yang lebih senang begaul sama temen-temennya dan lebih mementingkan gengnya di atas segalanya, nah itu tuh sama capek juga ya. Karena bisa jadi itu adalah ceweknya adalah nomor kesekian ya. Nomor 1 adalah gengnya. Terus siapa lagi tadi ya, Sidul. Ada Sidul ya, dulu tahun 90-an itu miniseri di salah satu stasiun TV swasta di RCTI ya. Nah, kalau ini sih gregetan juga ya kalau cowok kayak Sidul gini nih. Gimana ya gregetannya itu? Ya, oke, lanjut lagi. Masih hujan di sini. Sorry, tadi ada panggilan dulu mendadak, jadi di pause dulu. Saya tadi cerita tentang siapa ya? Sampai mana tadi? Sampai Sidul ya. Ya, Sidul itu kan dulu di RCTI ya, serial TV. Yang lumayan gregetan juga sih kalau sama Sidul ini ya.
habis gimana dong, emang anaknya tuh soleh, baik sama keluarga, sayang sama keluarga gitu. Tapi kayaknya kalau jadi cowok nih Sidur kurang tegas gitu ya. Apa ya, pelin-pelan, terus kayaknya terlalu kalem, terlalu pasif, terus apa ya pokoknya kalau jadi laki kurang tegas lah ya gitu. Habis dia ditaksir 2 cewek aja susah banget milihnya gitu loh. Kasian kan Sarah sama Zainab itu di PHP-in melulu ya. Ada nggak diantara teman-teman yang pernah di PHP-in kayak gitu? Saya sih kayaknya enggak ya. Untungnya enggak. Terus jadi ya walaupun di akhir filmnya itu kan jadi mini serial yang ada di RCTI ini setelah vakum lama gitu ya, akhirnya ditayangkan juga, diangkat ke layar lebar gitu sampai 3 kali film ya. Nah itu di serial terakhir itu Sidul akhirnya memilih salah satu dari Sarah dan Zainab ya. Siapa pilihan kamu? Kalau saya sih terus terang tim Sarah ya. Soalnya apa ya? Nggak tahu, kayak perjuangannya Sarah buat dapetin Sidul tuh kayak berkorban banget gitu ya Sarah sama Sidul. Terus dia bisa menerima Sidul apa adanya gitu kan, kayak kan keluarganya berbeda gitu ya, tapi dia kayak bisa menerima Sidul gitu. Terus kalau Zainab ya nongolnya terakhir-terakhir ya, di pertengahan, tapi agak gregetan sih sebenarnya kalau nonton yang di filmnya ya. Kayak lebih seruan waktu nonton di serial TV deh gitu. Kalau nonton yang di di bioskop tuh udah ngantri, terus tahu ada agak kecewa sih sebenarnya ya. Secara tim saya nggak ini kalah. Jadi bocorin. Ada yang belum nonton? Kalau belum nonton masih ada kayaknya di Netflix ya, apa udah keluar ya? Nggak tahu deh. Coba aja cek. Terus ya, itu tadi mewakili generasi 90-an. Nah, kalau yang dari era 80-an ini ya, kalau menurut saya sih ini sih juaranya ya. Jadi yang dari tahun 80-an ini juara banget sih kalau menurut saya ya. Jadi namanya adalah Galih Rakasiwi. Tepuk tangan, blok. Jadi Galih ini orangnya baik, pintar, cukup gaul juga sih, dan aktif di sekolahnya. Dia termasuk anak basket juga, bisa nyanyi juga, dan bintang pelajar ya, juara di sekolahnya. Sama-sama si Ratna juara juga gitu. Jadi ini adalah tokohnya Galih dan Ratna dari film Kita Cinta dari SMA gitu. Kalau Galih ini tipe cowok yang agak cool gitu ya. Jadi kayaknya susah didekati gitu ya. Dia tidak termasuk ke dalam cowok-cowok yang keganjenan ngedeketin si Ratna, anak baru di sekolah itu gitu. Makanya mungkin gara-gara itulah si Ratnanya jadi penasaran gitu. Kalau di film yang pertamanya sih itu sad ending ya, karena mereka nggak jadian gitu di film yang pertama. Makanya begitu filmnya booming ya, keluar lagi film keduanya yang judulnya Puspa Indah Taman Hati gitu. Film ini dua-duanya seru, secara ceritanya seru ya, kisah cinta di masa remaja SMA. Terus yang paling asik juga sih lagu-lagunya dari film ini yang sampai sekarang kayaknya masih enak banget untuk didengerin ya gitu. Terus dari yang seri keduanya Puspa Indah Taman Hati itu kan akhirnya Galih sama Ratna bisa bersatu lagi, balikan ya, walaupun sempat ada pacarnya yang namanya Marlina, itu ada lagunya juga yang dinyanyiin sama Chrisye. Tapi ya gitu, menurut saya sih Galih ini di cerita ini baik ya gitu, dia mau menerima dan mencintai Ratna apa adanya gitu. Jadi kan di awal film yang keduanya itu si Ratna itu diceritakan sudah menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya gitu, tapi Galih buktinya masih tetap mau menerima si Ratna. Akhirnya legend lah ini si Galih dan Ratna ini sampai pemeran utamanya Rano Karno dan Yassi Gusman itu kayak selalu ditanya-tanya aja gitu, kenapa nggak jadian gitu. Dan gara-gara
penasaran, saya kan nonton lagi ya film Gali dan Ratna ini di platform digital ya. Jadi saya nonton lagi, seru juga, ceritanya masih seru juga sih walaupun udah puluhan tahun. Terus masih seru gitulah pokoknya ceritanya. Dan lucunya lagi gara-gara nyari tentang Gali dan Ratna ini, ternyata jadi saya baru tahu juga ternyata Rano Karno ada channel YouTube-nya, Yassi Gusman ada channel YouTube-nya juga. Terus artis-artis tahun 80-an itu ternyata juga banyak yang sudah pada punya YouTube ya. Saya baru tahu juga tuh ada Yani Rahman, Roy Martin, terus ada siapa lagi ya, Sugianto, ya banyak deh pokoknya gitu. Ternyata dari hasil googling gitu ternyata nyambungnya kemana-mana gitu ya. Nggak apa-apa sih buat mengenang waktu masa kecil ya. Terus ya apa lagi ya, seru ya ngomongin masa-masa romansa zaman SMA gitu ya. Mungkin ada gak sih kisah-kisah teman-teman nih yang kisah cintanya sama seperti pasangan-pasangan yang tadi saya ceritakan gitu, atau ada yang masih belum kelar mungkin ceritanya romansa SMA-nya ya, alias celebek gitu deh. Kalau lupa sama tokoh-tokoh yang saya sebutin di atas tadi ya, coba aja nonton filmnya ya, karena banyak juga sih source-nya untuk nonton film online. Itu lumayan lah hiburan untuk emak-emak ya, daripada nonton drakor mulu kan bosan ya gitu. Sekali-sekali kembalilah ke selera asal ya, yang buatan Indonesia gitu. Yaudah deh, yowis segini aja dulu deh ngerumpinya soal cowok-cowok gitu ya. Iseng banget sih ngerumpiin soal cowok-cowok gitu ya. Kesimpulannya sih ya, kembali lagi ke selera masing-masing ya. Jadi kalian teman-teman lebih suka yang mana ya, baik lagi ke selera awal masing-masing gitu. Terus apa ya, oh ya, lagu-lagu dari film-film yang tadi saya ceritakan itu juga asik-asik loh lagunya gitu. Saya udah bikinin playlistnya, cari aja di Spotify Bubu Ikan ya. Playlistnya, linknya udah saya sertakan, dicek aja ya. Lagunya asik-asik dan ada versi baru dan ada versi lamanya. Oke, yaudah segitu aja dulu ya ceritanya di bulan Februari. Sampai ketemu lagi di podcast Thanks Printil bersama saya Bubu Ikan Irkania. Bye bye, see you, bye.